selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Sanggup berikan kekuatan, berikan ketenangan, karena ada jalan keluar hingga Engkau. Kami mampu berjalan bersama-Mu, katakan bersama. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Saya tidak tahu pagi hari ini, siang hari ini, apapun permasalahan saudara, apapun beban hidup saudara, kita percaya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan, baik dalam suka, baik maupun dalam duka. Tuhan pasti menyertai. Satu hal yang kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Waktunya adalah yang terbaik, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Sebab Tuhan Maha Tahu. Yang percaya berikan tepuk tangan saudara-saudara. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Sana dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan, tak pernah meninggalkan, tak pernah meninggalkan. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari sembah Dia.
waktu yang tepat untuk memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya hanya mari sama-sama kita bersyukur. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu kekal abadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Satu hal yang kami percaya, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah gagal menepati setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi menikmati segala kebaikan Tuhan. Sebab kami tahu Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel, Allah selalu beserta kami. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari dengan iman percaya Bapak Ibu Saudara katakan, Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat.
percaya, nyatakan di hadapan Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, kau tetap ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, dadanku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya, Tuhan tak pernah. Kita banyak berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan dengan iman percaya dia Tuhan yang tak pernah gagal. Untuk selamanya imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Mari angkat tangan ke surga, katakan dengan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Lebih lagi katakan Tuhan, Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, untuk selamanya imanku berkata Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Menyanyikan katakan Tuhan tak Kami percaya dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap bersuka cita dan menyatakan bahwa dia Tuhan yang baik. Sama-sama kita berkata, amin. Berikan suara kemuliaan. May the grace that sought my heart on that first day be the grace that binds my heart to stay. May the truth that opened up my eyes on that first time be the thought on my mind that never goes away. For you are a lamp to my feet, a light to my path. You're the hand that's holding me, faithful God. Every promise kept,
Shalom, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dulu, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan jadikan kepada setiap kami, di mana gereja kami boleh bertumbuh, berbuah, dan Tuhan boleh mengikuti ajaran. Dan begitu banyak orang-orang yang sudah mulai bertumbuh dewasa, mereka mulai belajar tentang karakter, mereka juga belajar untuk memberikan dirinya sebagai persembahan korban yang hidup. Namun di tengah-tengah persoalan Tuhan, mungkin ada begitu banyak gangguan, sehingga dalam perjalanan hidup rohani kami, kiranya tangan Tuhan tetap menyertai, terutama hati kami supaya disucikan, pikiran kami dibersihkan. Setiap teman kami dalam pergumulan, yang punya masalah, persoalan, tantangan, yang sakit, Tuhan memberi kekuatan, kemenangan, pemulihan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tahu resolution, yaitu tahun 2021, itu jelas dikatakan lebih baik, amat baik, sangat baik. Nah, kalau kita lihat seperti ini, tentunya kita tahu bahwa Tuhan ingin supaya kita ini mengenal Tuhan betul, mengenal, semua sudah mengenal. Namun harus juga ada yang namanya bertumbuh, berbuah, dan berbuah itu lebat, itu pun harus berbuah lebat yang baik. Jangan banyak kita bertumbuh namun gak berbuah. Kita berbuah namun buahnya gak baik. Kita harus berbuah lebat dan buahnya baik. Itulah yang namanya lebih baik, amat baik, sangat baik. Tentunya ada hal juga kita akan lihat. Apa itu yang Tuhan ingin dan Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita terus bertumbuh ke arah mana. Kita lihat dulu firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi tinggal tiga hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Bicara terbesar berarti dia yang lebih terbesar. Nah, kita telah memulai dengan iman. Apakah kita terus berhenti di iman saja? Iman kita naik turun, naik turun. Tapi kita tidak pernah sampai kepada satu yang disebut dalam firman Tuhan itu kasih. Ingat bahwa Tuhan itu selalu berkata bahwa siapa yang mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi bukan hanya mengenal, kita harus meningkat kepada yang ketiga, yaitu mengasihi. Kalau kita mengasihi, melakukan perintah Tuhan, bukan karena satu kewajiban, bukan karena satu dorongan supaya orang melihat saya itu hebat, tapi karena mengasihi Tuhan. Kita lihat dulu poin pertama supaya kita tahu apa itu yang lebih baik, yaitu iman kita yang Tuhan berikan. Poin pertama bicara iman, bahwa iman yang Tuhan berikan kepada kita itu harus, iman itu menjadi tulus, ikhlas. Harus iman itu menjadi murni kembali, supaya kita jangan sampai iman kita ini tererosi, saudara. Saudara melihat sekarang pertumbuhan orang-orang Kristen yang ada di Eropa hampir sudah menyusut, sudah hampir hilang. Kalau kita melihat di Australia, Kanada hampir hilang. Di Amerika kita melihat sudah sisa 40%. Dari tahun 2017 masih 50, tahun 2020 sudah 40%. Bahkan kalau sebelumnya itu masih 50% lebih. Kenapa? Gereja begitu besar, antusias begitu banyak. Nah, tentunya mereka nggak akan lupa dengan Tuhan. Masalahnya saudara adalah dasar iman mereka tidak kuat. Iman mereka boleh saya katakan itu imannya tidak tulus, ikhlas, karena banyak ditawar-tawarin. Kalau ikut Tuhan pasti kaya, berilah supaya kaya, sumbang kaya, ikut Tuhan pasti sembuh. Itu pasti. Nggak mungkin Tuhan tidak memberi dia yang punya dunia. Tapi ingat, setan juga menawari yang sama. Ketika Yesus diuji di dalam pencobaan yang ketiga, dikatakan sembahlah aku maka aku berikan semuanya. Jadi ingat saudara, Tuhan bisa memberi kekayaan, Tuhan bisa memberi kesembuhan, dan itu lazim, itu umum, dan itu juga kita perlu minta. Namun bukan menjadi utama. Kalau menjadi utama, setan masuk. Akhirnya kita menyembah Mamon, menyembah setan itu. Oleh sebab itu saudara, kita lihat dulu dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5.
tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas. Saya mendapatkan satu penglihatan, yaitu saya melihat ratusan ribu orang, bisa lebih saudara, berjalan dari bawah naik ke atas bukit terus sampai ke gunung. Dia naik terus. Saya asalnya lihat waktu di dataran, itu yang datar, saya melihatnya itu dari awan, ya dari atas. Dan kemudian dia naik, saya lihat juga dari atas, ikut naik. Kemudian saya lihat mereka naik ke atas, sampai ke atas gunung. Saya lihat mereka pakai jas, pakai dasi, mereka menyanyi, menurut saya itu memuji Tuhan, saudara. Nah, kemudian saya lihat, mereka itu pasti sampai menuju ke sorga ini, tempatnya mereka jalan rapi, gitu. Tapi kemudian Tuhan angkat saya melewati gunung itu, di mana mereka berjalan itu, melewati sampai di atas gunung, lebih dari gunung itu. Ternyata saya terkejut. Setelah gunung itu, di tajamnya gunung itu saudara, itu ada jurang dalam sekali, ujungnya jurang, dan satu orang persatu tanpa sadar jatuh, dan ada lautan api. Saya berkata, mundur. Saya berteriak keras, tidak ada satupun yang mendengar. Tetapi ada 1-2 orang yang terkejut, dia temannya jatuh, sementara dia berdoa minta ampun, saudara. Tetapi saya lihat tangan Tuhan itu turun dan mereka dijatuhkan. Saya heran, terkejut. Mengapa itu? Saya teringat dengan Yudas Iskariot, di mana Tuhan juga menyerahkan Yudas kepada iblis. Karena apa? Karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Mereka imannya tidak tulus ikhlas. Jujur saya katakan, setiap orang itu butuh, saudara, butuh uang. Ya, tetapi kita adalah hamba Tuhan, butuh uang. Hamba Tuhan butuh uang. Jangan hamba uang butuh Tuhan. Ini masalah. Jadi beda sedikit. Nah, ini yang perlu kita renungkan kembali kepada hari-hari seperti ini. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Terdidik soal pokok-pokok iman. Terdidik artinya, saudara, kalau terdidik itu berarti sudah dididik, sudah dimuridkan, maksudnya sudah mengerti, sudah punya dasar yang kuat. Terdidik dalam soal-soal pokok iman itu. Ada iman harus ada pokok-pokoknya. Jangan pokoknya ya mujizat, pokoknya kaya. Nah, iman itu pokoknya kemana? Pokoknya keselamatan. Iman pokoknya apa? Iman pokoknya bisa mencapai kepada kasih itu. Iman pokoknya kemana? Kepada ajaran Yesus. Iman pokoknya kemana? Mengenal dan mencari Yesus. Iman kemana? Untuk belajar, untuk melihat, yaitu surga itu lebih daripada apa yang ada di bumi. Itu harus ada hal seperti itu. Jangan iman itu mengarah, yaitu ke bumi. Sama seperti doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa yang terjadi di bumi itu harus yang sudah diputuskan di surga. Jangan saudara kita berkata lain, yaitu jadilah kehendakmu di bumi sebagaimana yang kita inginkan, bukan seperti di surga. Itu nggak boleh. Jadi apa yang kita minta di bumi itu memang sesuai dengan firman, sesuai dengan rohani itu sendiri. Jadi pokok-pokok iman. Nah, kalau kita lihat poin yang kedua, yaitu pengharapan. Iman itu harus naik kepada pengharapan. Kalau tidak naik kepada pengharapan, iman kita akan goncang. Tapi kalau ada pengharapan itu kuat, saudara. Contoh ya, kalau saya punya iman ini, saya akan berangkat jalan kaki atau naik mobil dari Jakarta menuju ke mungkin Surabaya, atau dari Sydney menuju ke Hills dan sebaliknya. Saya punya iman ini. Atau dari kota satu ke kota yang lainnya. Punya iman ini.
punya iman, tapi di tengah jalan iman itu saudara tetap kuat, tapi macet, mobilnya mogok, mungkin banyak kempes, terus banyak halangan, mungkin cuaca, kita tunggu 1 hari nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau, kita punya iman ini sudah prepare semuanya. Akhirnya kita bisa pulang kembali. Tapi lain perkara, kalau kita sudah janjian dengan satu orang yang kita cintai, yaitu aku mau pergi ke kota B. Terus orang itu berangkat dulu naik pesawat ke kota B. Kita naik mobil menuju ke sana. Di tengah perjalanan, macet mau apa saja, kita akan tunggu. Kenapa? Karena kita punya pengharapan yang di depan sana. Bukan sekedar iman. Iman ini menuntun kita untuk mencapai kepada pengharapan. Tetapi iman itu bisa naik turun. Oleh sebab itu kita perlu punya satu pengharapan yang kuat, supaya iman kita itu boleh terus kuat. Sama sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibrani, yaitu pengharapan kita itu seperti sawo. Sawo itu jangkar yang dilabuhkan sampai kepada tempat Maha Kudus, ya di balik tirai, di balik yang kalau kita melihat Bait Allah itu kan ada tirainya. Nah, di balik itu tempat di mana Tuhan. Artinya pengharapan, kalau kita punya pengharapan itu seperti jangkar yang kuat sampai kepada di mana Yesus ada di situ. Jadi iman, banyak iman kita, saudara, kalau kita melihat ada iman-iman yang gugur. Contohnya Yudas Iskariot. Karena apa? Karena hal itu. Tetapi kalau dia punya pengharapan lebih pasti dia akan melawan tawaran dunia. Dia akan lawan keinginan duniawi itu. Nah, kita lihat seperti itu. Nah, kita lihat yaitu pengharapan. Titus pasal 1 ayat 3. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Pemberitaan Injil. Saudara lihat, pemberitaan Injil sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Dari sini kita melihat bahwa semuanya itu, saudara, kita sudah diarahkan melalui pemberitaan Injil. Jadi kita tahu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus berarti Injil. Nah, kita mendengar Injil, kita harus memperdalam ajaran Yesus itu. Jangan sampai, saudara, setelah kita percaya, kita kenal Yesus, iman kita timbul dari situ, tapi kita tidak mau lagi belajar. Bukan karena ini dikatakan bahwa kita sudah terdidik dalam soal pokok iman. Nah, ini kita harus meningkat terus kepada apa? Kepada Injil Kristus itu semuanya, yaitu ajaran Yesus. Kalau kita tidak kembali kepada ajaran Yesus, berbahaya. Sebagaimana kalau saya melihat kenapa mereka satu persatu jatuh ke jurang itu. Karena hati mereka dikuasai mamon. Karena mereka ini, saudara, tidak tulus ikhlas. Mereka itu boleh saya katakan yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran kemakmuran. Kita percaya Tuhan, kita juga tidak menolak kemakmuran. Tetapi kita tidak mengutamakan kemakmuran. Nah, kalau saya dapatkan itu, jelas dalam hati saya dan dalam pengertian saya bahwa mereka-mereka yang naik ini semua yang jatuh, itu mereka sangka ujungnya itu baik, ternyata ujungnya maut. Dan dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa mereka ini mengikut Yesus karena hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi, saudara. Mereka tidak terdidik, mereka tidak hidup di dalam pemberitaan Injil. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Tidak bisa tidak, supaya kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kita lihat terus di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan semua firman, firman Kristus.
Jadi kalau kita baca firman itu timbul iman. Kita baca lagi firman Kristus terus. Itulah kita bicara pengajaran. Imannya timbul satu pengharapan yang lebih kuat, semakin kuat. Itulah bukan hanya lebih baik, amat baik. Sehingga kita tahu, yakin tahun ini kita harus bukan hanya lebih baik, amat baik. Bukan hanya amat baik, bahkan kalau boleh sangat baik. Nah, untuk mencapai ke sana, saudara, tentunya kita masuk ke fase ketiga, yaitu kasih. Kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Namun yang terbesar adalah kasih. Nah, kita masuk ke tingkat ketiga ini. Karena Tuhan selalu katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Jadi kita bukan hanya mengikuti ajaran Tuhan, tapi kita mulai melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita mulai menikmati dan kita mulai hidup di dalam ajaran Yesus Kristus. Sehingga kita bukan satu teori, tetapi hidup kita ini bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kita lihat dulu pelan-pelan, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Pegalah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi lakukanlah melalui ajaran sehat, melakukan dalam iman dan dalam kasih. Jadi saudara, kita lihat ajaran sehat, jangan sampai ajaran tidak sehat. Ajaran murni, jangan sampai ajaran tidak murni. Nah, kalau ajarannya sehat, kita lakukan dalam iman dan kasih kepada Kristus Yesus. Bukan hanya iman, saudara, tapi kasih. Kenapa? Kalau saya melihat banyak orang-orang Kristen sekarang mulai goyah, kena persoalan, kena pandemi, kecewa, kena gesek sedikit, kurang pelayanan, kurang diperhatikan, mungkin ada kesalahan dari pelayanan, sudah mundur. Kenapa semua seperti itu? Karena mereka itu hanya bergantung ke iman, bukan satu pengharapan. Bahkan mereka tidak masuk di dalam kasih. Kalau kasih itu bukan minta diperhatikan, malah dia mengerti. Dia menjadi bagian orang yang memperhatikan. Dia menjadi bagian orang yang membantu sesuatu yang kurang. Nah, kalau bicara kasih itu tidak mudah. Saya kasih contoh, seorang ibu, dia bisa merawat 10 atau 4-5 anak. Walaupun mungkin dia sendirian ditinggal mati atau ditinggal suaminya. Tetapi 4 anak untuk memelihara seorang ibu yang tua rasanya tidak mampu. Mereka akan ribut satu dengan satu. Dari sini kita melihat kasih seorang ibu kepada anak itu luar biasa. Kasih seorang anak kepada ibu berbeda. Tetapi anak itu akan punya anak lagi. Dia akan mengasihi lebih. Tetapi anaknya belum tentu mengasihi sebagaimana dia mengasihi. Terlebih kalau kita melihat Yesus. Oleh karena itu kita harus belajar kasih. Artinya kasih, saudara, kita harus bisa melayani, kita harus bisa merawat, kita harus bisa seperti seorang ibu itu mendidik, melayani, merawat begitu banyak jemaat yang perlu dilayani. Tetapi 5 jemaat, 10 jemaat belum tentu bisa merawat satu pendeta. Kenapa? Ya memang mereka perlu dirawat soalnya. Kecuali kalau mereka hidup di dalam kasih. Saya ingin supaya setiap saudara ini hidup di dalam kasih. Sehingga saudara itu merawat. Merawat siapa? Merawat orang lain. Pendeta merawat jemaat. Jemaat juga merawat orang lain. Nanti orang lain juga merawat. Itulah namanya, saudara, ya kita harus ada siklus untuk terus mengasihi sampai ke bawah, bawah mengasihi ke bawah. Itulah kekristenan. Ingat bahwa saya mendapatkan visi bahwa akan ada pengangkatan. Jadi tidak main-main lagi. Apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan, ikutin visi. Bahwa ada back to Jesus teaching, kembali ke ajaran Yesus, ada karakter Yesus, ada misi, ada pemuritan, mendidik orang, ada regenerasi dan diakonia. Bukan hanya itu. Kita melihat gereja ini bertumbuh berbuah. Bukan hanya itu, kita melihat juga akan ada ribuan anak muda, ribuan orang yang akan diberkati juga. Kita tidak mengutamakan berkat, tetapi Tuhan memakai mereka.
Dan Tuhan kemudian memberkati mereka. Karena apa, saudara? Karena kita punya visi, karena kita mengajarkan orang 5 hal ini. Ajaran Yesus, karakter Kristus, misi, pemuritan regenerasi, dan diakonia. Upahnya ada. Sebagaimana dikatakan, cari kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Apakah sampai di sana? Tidak. Ternyata kalau kita melihat, Tuhan setelah kasih kita visi, ribuan anak muda, ribuan pengusaha akan diberkati luar biasa. Untuk apa? Untuk menggenapi. Supaya pelayanan itu semakin meningkat. Tuhan memberkati kita supaya berkat itu bisa diarahkan untuk pelayanan di akhir zaman. Supaya kita tidak minta-minta, tidak menjadi beban orang lain. Tetapi kita menjadi berkat. Dan apakah sampai di sana? Tidak. Sampai kita melihat Tuhan akan mengangkat kita. Jadi semua visi gereja ini walau diberkati, dipakai Tuhan, tapi tidak berhenti. Apakah kita bisa diangkat atau tidak? Supaya jangan menjadi 5 gadis bodoh, tapi menjadi 5 gadis bijaksana. Untuk menjadi bijaksana harus hidup di dalam kasih, bukan hanya percaya. 5 gadis bodoh itu percaya. Dia percaya Tuhan datang, dia persiapin, dia tidur, tapi dia tidak punya minyak lebih. Nah, kita perlu untuk supaya kita bisa mengasihi lebih. Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dari sini tidak menurut Kristus. Perlu sekali kita merenungkan ini. Jadi ajaran apa? Roh-roh dunia, duniawi turun-temurun. Tetapi kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Tidak bisa tidak. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan supaya kita terdidik, supaya kita masuk di dalam pemberitaan Injil itu, supaya kita melakukannya semua di iman, melalui iman dan kasih kepada Kristus. Itu luar biasa. Jadi saya ingin saudara dalam situasi ini menjadi dewasa. Jangan menjadi kanak-kanak. Kita perlu makanan keras. Dalam gereja ini sejak pandemi ini, masa pandemi ini, saya lebih banyak khotbah di YouTube. Ada namanya Blessing in Disguise, ada doa, tapi ada banyak pengajaran. Tujuannya apa selama 1 tahun lebih ini melalui pelajaran di YouTube ini? Untuk apa? Membangun satu pasukan. Membentuk satu pasukan, bukan mencari pasukan, membangun satu pasukan. Berarti membangun, membentuk, berarti pasukannya sudah ada. Gereja Bless ini sudah 16 tahun, sudah 5.000 jemaat. Sekarang melalui pengajaran ini minimal 1.000 orang sudah menjadi pasukan khusus. Ya, itu harus diharuskan. Terus bagaimana? Nah, yang 1.000 ini melayani yang belum. Ya, dia membentuk pasukan baru atau mencari pasukan melalui apa? Komsel digalakkan. Karena apa yang kita dapat kalau kita tidak impartasikan, kita tidak melayani, tidak bisa. Oleh sebab itu, tahun ini amat baik, lebih baik, sangat baik. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih berarti kita harus memberikan hidup kita masuk di dalam pengajaran ini. Melalui apa? Melalui komsel. Kalau kita bicara jemaat kita 100, berarti minimal komsel itu ada 7 sampai 10. Karena komsel itu kalau kita bicara tidak boleh terlalu banyak. Apalagi komsel melalui Zoom. Jadi kita bisa bawa teman-teman yang dari Amerika, mau dari Hong Kong, mau dari mana. Kita bisa bawa teman, ayo ikut Zoom saya, komsel saya. Bisa, saudara. Bahkan mungkin saya bikin komsel sendiri. Datang kepada Pak Pendeta, Gembala, bikin komsel. Kenapa? Saya punya saudara di Belanda, saya punya teman di Inggris, saya punya teman di Amerika, saya punya teman di New Zealand, di Inggris. Saya mau pakai bahasa Inggris campur Indonesia. Langsung aja, asal ajarannya adalah ajaran yang sudah diterapkan di komsel. Oke, gereja Bless itu. Jadi sebenarnya kita bisa, saudara. Oleh sebab itu teman-teman, ayo yang terakhir kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Nah, ini terdidik dalam soal pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kita baca ulang ya.
Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik melalui komsel, pasukan yang terdidik dalam soal pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat. Kembali ke ajaran Yesus yang telah kau ikuti selama ini. Nah ini saudara, jadi kenapa pelajaran pengajaran yang ada di BES ini ya seperti ini. Mungkin ada teman berkata begini, wah ini khotbahnya kok agak keras ya, kok agak sulit. Saudara harus ngomong, oh begini, bukan sulit. Itu artinya seperti ini. Itu kesempatan kita mengajar. Jangan kalau ada orang mau gini, ajarannya kok sulit. Iya, memang sulit, memang kita juga berat. Itu peluang hilang. Itu peluang hilang. Dan itulah kerap kali yang terjadi pada pekerja kita. Peluang, ya Pak Fengki, maaf Pak Fengki, teman-teman pada sulit, kita juga rasa sulit. Itu peluang hilang. Justru waktu orang berkata, kok sulit? Ini bukan sulit. Nah ini ya, ini kok pengajaran kok keras? Bukan keras, ini memang makanan keras. Itu ini. Nah, jadi itu kesempatan kita. Ada orang membantah kesempatan kita mengisi firman, tapi bukan perbantahan. Ada orang bertanya, kesempatan untuk mengajar firman. Itu kita lihat kesempatan. Pasukan, ya, prajurit, murid Kristus yang terdidik. Itu saudara, amat baik, ya lebih baik, amat baik, sangat baik. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman Tuhan ini. Supaya setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah. Supaya kami boleh masuk bukan hanya lebih baik, amat baik, sangat baik. Supaya kami masuk juga di dalam iman, pengharapan dan kasih. Supaya kami boleh menjadi prajurit Kristus, pasukan khusus. Yaitu yang terdidik dalam soal-soal pokok-pokok iman dan ajaran sehat, serta di dalam kasih Kristus Yesus. Supaya momentum ini kami pakai Tuhan, supaya kami boleh membangun satu prajurit atau pasukan, atau mencari pasukan melalui komsel-komsel ini. Di dalam nama Yesus, biar berkembang begitu banyak komsel-komsel melalui Zoom yang tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh satu pulau, tetapi melalui Zoom kami bisa menerobos dimanapun juga. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang persembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan, kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom.